What a wonderful world. What a wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Bapak Arif Hasanuddin, dan juga teman-teman PGMI 2A Seperjuangan. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Bermu'alimah, sebagai moderator dan juga pemateri kedua, dan rekan saya, Mohjeza Al-Alfa, Nuriyatus Sania, Lia Hikmatul Maula, dan Adelia Naidi Farida, yang akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat dengan judul Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Pembahasan materi pertama akan dipresentasikan oleh Kak Mohjeza Al-Alfa. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari kepemimpinan. Beragam definisi kepemimpinan yang telah dikemukakan oleh para ahli, tetapi dalam tulisan ini akan dikemukakan dua definisi. Di dalam Dictionary of Education dari Carter F. Wood dikemukakan bahwa kepemimpinan adalah the role of interpreter of the interests and objectives of a group. The group recognizing and accepting the interpreter as spokesman, atau sebagaimana dikutip oleh Silviana Murni menjelaskan bahwa ada berbagai macam definisi kepemimpinan, tanpanya merupakan suatu bukti kurang adanya penyesuaian mengenai arti konsep kepemimpinan. Dengan demikian, sebagai kepemimpinan itu hanya dapat dipergunakan sebagai penampungan berbagai maksud kepemimpinan. Bahkan Laidlaw menolak untuk memberikan definisi kepemimpinan. Ia hanya menyatakan seperti halnya lebih baik kita memahami manfaat kesehatan jika Anda dalam keadaan sehat, sedangkan yang berada dalam kondisi sehat merasakan masih adanya kekurangan untuk memperoleh gambaran tentang keragaman definisi kepemimpinan. Dari definisi tadi, ada beberapa aspek yang sama, yaitu kegiatan, kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain, kehendak orang, dan tujuan. Mengutip pendapat Brown menyatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki posisi dengan potensi tinggi di lapangan, sedangkan Kartini Kartono mengatakan bahwa pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa mengatakan resmi untuk dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama. Pada sisi kepemimpinan juga dipahami sebagai proses mempengaruhi orang lain, kelompok, bawahan, guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan menurut definisi di atas adalah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, atau mengatur orang lain. Justru karena kepemimpinan ini merupakan kemampuan, maka besar kecilnya kepemimpinan pada setiap orang tidak sama. Orang yang memiliki kepemimpinan belum tentu menjadi pemimpin, tidak-tidaknya pemimpin yang formal. Selanjutnya dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan peranan dan penerjemah keinginan dan tujuan kelompok. Maka ini berarti juga bahwa kelompok akan menerima kepemimpinan tersebut dengan sukarela. Kesukarelaan terjadi karena adanya kesadaran pada kelompok akan adanya kemauan yang istimewa. Kepemimpinan termasuk gambaran kemampuan untuk menciptakan perubahan yang paling efektif dalam perilaku kelompok bagi yang lain. Dia adalah proses memengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok ke arah penetapan tujuan, pencapaian tujuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada materi pertama atas pemaparan materi yang sudah dijelaskan. Materi yang kedua yakni tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Yang pertama adalah terminologi supervisi. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu itu tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan penggabungan dua unsur pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya, supervisor adalah atau istilah bagi orang yang melakukan supervisi adalah seseorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menjelaskan supervisi diperlukan kemampuan yang lebih sehingga dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Memiliki kepekaan untuk memahami tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa, sebab yang diamati bukan hanya masalah yang konkret yang terlihat, melainkan ada pula yang memerlukan kepekaan mata batin. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa supervisi hampir sama dengan pengawasan, namun supervisi ini lebih kepada pembinaan. Supervisi dalam lembaga pendidikan ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah supervisi akademik, yaitu bantuan profesional kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau bimbingan untuk mempertinggi hasil belajar siswa. Supervisi akademik ini lebih ke bantuan untuk membimbing siswa agar kualitas belajarnya itu tinggi. Yang kedua adalah supervisi manajerial, yaitu mengawasi orang yang menjadi manajer atau kepala sekolah yang terdiri dari pengembangan staf atau tenaga kependidikan dan juga mengukur kinerja kepada kepala sekolah. Supervisi manajerial ini lebih ke pengawasan terhadap staf atau tenaga kependidikan dan juga mengukur kinerja kepala sekolah. Oleh karena itu, suatu pengajaran sangat tergantung pada kemampuan mengajar guru. Maka, kegiatan supervisi guru menaruh perhatian utama pada meningkatkan kemampuan profesional guru yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dalam analisis terakhir, kualitas supervisi akan direfleksikan pada peningkatan hasil belajar pada siswa. Yang kedua adalah dimensi supervisi. AED, yaitu nama orang, menyatakan dalam pengawasan ada dimensi-dimensi yang menjadikan subjek pengawasan. Sejumlah aspek yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain yang pertama adalah substansi bidang yang meliputi pendidikan, kepegawaian, dan perlengkapan. Yang kedua adalah unit kegiatan seperti unit utama, pusat-pusat, unit pelaksana teknis, dan satuan pekerja pendidikan di luar negeri. Yang ketiga adalah dana alokasi khusus. Yang keempat adalah BNBP dan Block Grant, dana BOS, dan APBN Kemendiknas. Yang kelima adalah ujian nasional dan sertifikasi guru. Ragam dimensi pengawasan pendidikan menyangkut dengan aspek apa yang diawasinya. Pidarta menyebutkan ada 3 macam objek pengawasan, yaitu yang pertama adalah ragam dimensi pengawasan pendidikan menyangkut dengan aspek apa yang diawasi. Pidarta menyebutkan ada 3 macam objek pengawasan, yaitu pengawasan terhadap karya, yang kedua adalah pengawasan terhadap kemampuan, dan yang ketiga adalah pengawasan terhadap gaji. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga, yakni Mbak Nuriatus Sania. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan membacakan materi tentang tujuan supervisi. Di sini tujuan supervisi ada 4. Yang pertama,
untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang kedua, membantu kepala sekolah dalam mensukseskan program pendidikan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, bekerja sama mengembangkan proses belajar mengajar. Yang keempat, membina guru-guru agar dapat mendidik para siswa dengan baik dan menegakkan disiplin secara manusiawi. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi. Supervisi hendaknya bersifat ilmiah yang mencakup unsur-unsur. Yang pertama, sistematis, berarti dilaksanakan secara teratur. Yang kedua, objektif, data yang didapat berdasarkan pada observasi. Selanjutnya, bersifat objektif, lalu menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik. Yang selanjutnya, supervisi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis. Selanjutnya, supervisi dilakukan dengan cara bekerja sama. Selanjutnya, supervisi dilakukan atas dasar kreatif dan inisiatif guru sendiri. Selanjutnya, supervisi dilakukan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, supervisi hendaknya dilakukan secara profesional. Lalu selanjutnya, pelaksanaan supervisi hendaknya menghindari kesan berikut ini. Yang pertama, mencari-cari kesalahan dalam melaksanakan supervisi. Yang kedua, pelaksanaan supervisi yang sekedar formalitas. Yang ketiga, tidak adanya rencana yang rinci. Yang keempat, supervisi hanya diperuntukkan pada guru-guru tertentu saja. Yang kelima, tidak memberikan solusi dan tidak lanjut bila ditemukan kekurangan-kekurangan. Selanjutnya, hubungan bersifat birokratif. Selanjutnya, menakut-nakuti dengan memberikan beberapa bentuk sanksi akan diberikan. Selanjutnya, tidak menghargai dan tidak memahami terhadap kemampuan. Selanjutnya, bersifat sombong, menonjolkan diri bahwa dialah yang paling pandai. Dan yang terakhir, memberikan nasihat di luar tugasnya tanpa diminta oleh guru yang disupervisi. Terima kasih atas waktunya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Jenis-jenis supervisi pendidikan. Berdasarkan banyaknya tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh para guru dan tenaga kependidikan, penulis berpendapat supervisi di dalam dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran. Selain itu, kita juga mengenal supervisi klinis, pengawasan melekat, serta pengawasan fungsional. Ada beberapa supervisi pendidikan, yaitu yang pertama supervisi umum, yakni supervisi yang kegiatannya ataupun pekerjaannya secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti halnya terkait pengelolaan, pembangunan, dan perlengkapan sekolah, supervisi pengelolaan kantor, dan sebagainya. Yang kedua, supervisi pengajaran. Kegiatannya lebih berfokus terhadap pengawasan dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi personil maupun material. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, supervisi klinis. Supervisi klinis termasuk di bagian supervisi pengajaran yang pelaksanaannya lebih berfokus untuk mencari penyebab atau kelemahan saat proses pembelajaran dan langsung memikirkan serta mengusahakan bagaimana solusi atas kelemahan yang timbul. Supervisi klinis adalah pengawasan yang pelaksanaannya lebih berfokus kepada mencari kelemahan atau sebab akibat dalam proses pembelajaran yang kemudian langsung diusahakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Tujuan supervisi klinis lebih ditekankan untuk perbaikan pengajaran dengan siklus sistematis. Siklus ini dimulai dari tahap perencanaan, pengamatan, serta analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya.
Secara teknis, supervisi klinis adalah suatu model supervisi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama, pertemuan perencanaan, yang kedua, observasi kelas, yang ketiga, pertemuan balik. Kemudian yang keempat, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat ialah suatu kegiatan administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh pemimpin satuan kerja untuk mencegah terjadinya salah urus dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sesuai dengan kebijaksanaan menteri. Pengawasan fungsional adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas. Sebagai contoh konkret tentang pengawasan fungsional dapat dilihat dalam struktur organisasi Departemen P dan K. Dalam struktur tersebut, khususnya di lingkungan Inspektoral Jenderal terhadap 8 inspektorat dan yang masing-masing dipimpin oleh seorang instruktur. Kemudian, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Menurut Kiwin, ada 2 macam teknik supervisi pendidikan, yaitu secara individual dan kelompok. Pertama, teknik supervisi pendidikan secara individual dapat berupa 1. Kunjungan kelas, 2. Observasi kelas, 3. Pertemuan individual, yang keempat, kunjungan antar kelas, yang kelima, menilai diri sendiri. Yang kedua, teknik supervisi akademik secara kelompok dapat berupa 1. Kepanitiaan, 2. Kerja kelompok, 3. Laboratorium dan kurikulum, 4. Membaca terpimpin, 5. Demonstrasi pembelajaran, yang ke-6 diskusi panel, ke-7 perpustakaan, 8 organisasi profesional, 9 buletin supervis, yang ke-10 pertemuan guru, dan yang ke-11 lokakarya atau konferensi kelompok. Metode untuk menghimpun informasi dalam teknik supervisi pendidikan adalah wawancara, mengamati kejadian, membaca dokumen, dan membaca rekaman atau laporan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu, lakukan wawancara dalam suasana yang santai sehingga memberi kenyamanan pada koresponden. Yang kedua, tempatkan responden pada posisi yang sejajar dengan kita. Ketiga, jelaskan alasan dilakukannya wawancara. Yang keempat, awali wawancara dengan meminta responden menjelaskan peran dan uraian pekerjaannya atau uraian materi. Yang kelima, buat ringkasan wawancara dalam bentuk yang dapat diverifikasi. Yang keenam, ajukan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Dan yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih pada orang yang disupervisi. Teknik supervisi dalam teknik studi dokumentasi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Periksa dokumen atau rekaman yang akan dipilih. 2. Jika ada yang disodorkan, terima dengan sopan. Pelajari, kembalikan, pilih sendiri atau minta yang lain. Yang ketiga, bila disodorkan sejumlah dokumen, pilihlah secara acak. Dan yang terakhir, kalau dari yang dipilih tidak ditemukan ketidaksesuaian, cari lagi yang lain. Teknik supervisor dalam teknik observasi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Amati secara seksama seluruh aspek yang terkait dengan proses atau kegiatan yang disupervisi. Yang kedua, lihatlah secara menyeluruh sekeliling objek yang diamati. Dan yang ketiga, catat hasil-hasil pengamatan dengan cermat. Teknik berkomunikasi yang efektif. 1. Sesuaikan diri dengan keadaan. Yang kedua, berlaku tenang, sopan, dan tepat waktu. 3. Berlaku terbuka dan terus terang. Yang keempat, jauhkan diri. Thinking of you.